Assalamualaikum, selamat malam para subscriber Zahra dan Zikri, kembali lagi sama gua ya, Holis, ayah Holis, ya udah kayak tagline aja ya, apa ya, enggak lah. Selamat malam buat teman-teman semua, nggak kerasa hari Selasa udah mau hampir berlalu ya. Seharian kerja pasti lelah ya di hari Selasa ini ya. Dan mungkin juga masih banyak tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan pada hari ini ya. Jadi bisa diselesaikan lanjut besok pagi. Yang jelas ada juga dari sebagian kita itu mungkin hari ini belum pada pulang ya. Masih pada lembur, ada yang sampai jam 9. Bisa juga ada yang jam 10, bahkan jam 12 ya. Semangat aja lah ya. Gimana hari Selasanya teman-teman? Capek ya guys. Yang jelas mah dinikmatin aja lah ya. Namanya kerja nyari nafkah ya es. Oke, terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe channel gua, channel Zara dan Zikri. Alhamdulillah ada pertambahan ya. Pelan namun pasti nggak apa-apa dah. Terus dukung channel Zahra dan Zikri ya, biar bisa terus berkembang, konsisten buat konten gitu kan. Itu yang paling susah itu konsisten gitu, karena memang ada rasa jenuhnya, bosennya, kadang bingung nih mau ngapain lagi gitu kan, gini lagi, cuman ya demi konsistensi gitu ya. Ya dilakonin aja lah, ngalor ngidul ngoceh. Seperti biasa sih. Kalau udah kayak gini ya pasti ngoceh aja gitu ya. Tapi yang jelas pasti ada kutipan-kutipan, ada beberapa kalimat yang mungkin bisa gua sampein dan kalian bisa ambil ya. Gitu. Oh ya, sebagai info aja nih, bahwa subscriber gua bertambah gitu 4. Alhamdulillah jadi 34 ya. Makasih buat teman-temannya udah subscribe. Tontonin ya beberapa menit gak apa-apa, di like. Like juga ternyata berpengaruh ya buat apa ya, berkembangnya channel ini ya. Karena ternyata setelah gua baca-baca cari tahu itu, kalau channel kita sering di like gitu kan, semakin banyak yang like, semakin sering ditonton gitu kan, ternyata berpengaruh yang lumayan juga gitu kan. Ternyata dari pihak YouTube-nya bakal mencarikan nih, bakal terus ditayangin gitu kan di beranda-beranda kalian gitu. Oh ya, kayaknya dia langsung aja deh ya. Kutipan-kutipan apa sih yang bakal gua sampein di malam ini gitu kan. Sebagai penutup di hari Selasa gitu kan, menjelang hari Rabu gitu ya. Banyak ini arti malam gitu ya. Yang jelas sih malam momen sunyi yang memungkinkan introspeksi, istirahat dan peninjauan kembali perjalanan hidup gitu. Cuman malam tidak seperti malam-malam seperti yang dulu ya. Kalau zaman gua dulu itu malam itu sunyi, beneran sunyi gitu loh. Dan nggak seterang sekarang gitu kan, karena sekarang mah udah banyak lampu gitu, udah banyak warung. Jadi walaupun udah tengah malam juga, malam-malam pada saat sekarang ini tuh ya terang aja gitu. Masih banyak yang beraktivitas gitu. Cuman ada sebagian tempat juga yang malam itu masih tetap sunyi ya. Dengan kesunyiannya gitu. Ciri khas malam banget gitu kan. Yang ada itu bunyi jakrik gitu kan. Suara-suara burung malam, suara-suara apa ya, serangga gitu loh. Cuman kalau udah di pinggiran kota gitu kan, kayak tempat gue tuh waduh, malam itu ya bunyinya macem-macem gitu. Apalagi di dekat-dekat daerah industri ya, dekat pelabuhan itu malam itu adalah malam yang tak pernah mati, tak pernah tidur. Itu pasnya tuh. Malam tetap beraktivitas, bekerja gitu kan. Bunyi klakson mobil, musik-musik gitu. Cuman yang jelas di antara kita mungkin mengambil dari sebagian malam itu untuk introspeksi ya.
tentang keseharian, tentang sehari ini gitu kan. Apa yang udah dilakuin, udah sesuai dengan schedule apa enggak gitu ya. Udah sesuai target apa enggak gitu. Dan malam juga buat sebagian kita itu tempatnya untuk introspeksi gitu kan. Apa aja yang diintrospeksi ya, tergantung dengan kesibukan dan kapasitas kita masing-masing ya. Mungkin kalau sebagai pekerja ya introspeksi kapan ya status naik gitu kan, dari harian ke harian tetap, dari harian tetap ke bulanan gitu kan. Kapan ya gaji kita naik? Kok gini-gini terus ya? Kapan ada perubahan yang signifikan? Itu mungkin dari sisi pekerja ya. Dan juga bisa dari sisi pelajar ya. Kapan ya gua bisa ngebanggain orang tua gua gitu. Macam-macam lah. Yang jelas malam itu tempat yang pas, waktu yang pas untuk kita tuh bisa mengenal lebih dalam diri kita gitu loh. Asal tempatnya juga pas, sesuai gitu loh. Kalau tempat lo di keramaian buat introspeksi mah ya nggak pas juga ya. Oh ya nih buat teman-teman ngoceh pada malam hari ini juga sambil ngopi ya. Ngoceh nyambi ngopi. Jadi biar ada inspirasi juga nih. Biar nggak kehabisan ide ya. Kadang ngomong sendiri itu nggak mudah gitu loh. Ada tantangannya gitu. Apalagi memang nggak dikonsep ya. Kayak gue ini nih sama sekali nggak dikonsep. Gue buka HP sekiranya bisa buat bikin video, udah bikin aja sama gue. Gitu kan. Apa yang ada di pikiran udah sambil baca-baca gitu kan. Dari Google, dari buku dah. Sambil ngopi. Bismillah. Penampilan gue malam ini agak ini ya. Pada kesempatan kali ini apa adanya aja lah ya. Seketemunya aja adanya batik ya udahlah pakai batik aja gitu kan. Gitu. Cocok nggak es? Cocok ya? Ini batik andalan ini setiap gue kondangan ini terus yang gue pakai gitu. Karena memang cuma ada cuma ini gitu. Ada yang lain juga cuman nggak pas aja warnanya gitu. Kalau ini kayaknya pas di badan gitu kan, di muka juga pas gitu. Ini dikasih mertua kan. Iya dikasih mertua gitu. Oke lanjut ya. Malam itu apa sih? Mencari makna hidup tuh. Keheningan malam memungkinkan kita merenungkan arti hidup yang sebenarnya, termasuk menghargai hal-hal yang telah hilang atau yang kita syukuri. Tuh, arti malam tuh. Ternyata malam itu luas ya, Es, kalau misalnya diartiin ya. Arti untuk introspeksi gitu kan, untuk merencanakan sesuatu besok hari gitu kan. Ataupun waktu yang pas untuk apa ya, mencari makna hidup gitu loh. Apa makna hidup gue nih ya? Buat apa gue di hidup ya gitu. Kok gini-gini aja gitu ya. 10 tahun gue kerja gitu loh. Gak ada perubahan. Malah kok makin nyungsep gitu ya. Wah, ini kayak cerita gue ya. Yang jelas sih ada ungkapan gini. Ungkapan lelucon sih ya. Nggak kerja, nggak ada duit. Kerja ya ada utang. Nah, gitu. Cuman ya begitulah hidup ya. Cuman ada juga sebagian orang yang nggak kayak gitulah ya. Ngenes amat gitu loh. Cuman kalau lagi posisinya ada di posisi yang itu ya. Nggak kerja, nggak ada duit. Dan kerja ada utang itu ya sabar aja. Sabar dan jalani. Dan cari strategi. Mesti gimana untuk menyelesaikannya gitu. Macam-macam strateginya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngejalanin beratnya hidup, soal finansial dengan ekonomi gitu, ya jalanilah. Kalau lu misalnya masih sendiri sih ya enak ya. Tapi kalau misalnya buat udah berkeluarga, ya sebisa mungkin diobrolin sama pasangan lo gitu. Jangan sampai enggak dan jangan sampai ditutup-tutupin karena bakal jadi bom waktu gitu. Perlahan namun pasti pasti pasangan lo tahu kalau lo nggak nyampein dari awal. Jadi pesan gue sih kalau memang lo terlilit atau ada masalah finansial, ekonomi, ada salah strategi, cara mengatur uang, ya diomongin aja gitu loh.
Dari pagi istrinya dikasih pengertian, dari elunya juga mesti terbuka gitu kan, kemana aliran duitnya, buat apa duitnya gitu ya. Oke, balik lagi nih. Ternyata malam juga bisa dipakai buat untuk mencari kedamaian dan penyembuhan, meredakan kegelisahan gitu loh. Jadi ketika waktu siang nih dari pagi ya, dari lu mulai beraktivitas jam 7 sampai sore gitu. Mungkin hari itu lu isi dengan penuh kegelisahan ya. Entahlah apa gelisahnya gitu kan. Nah, malam ini waktu malam itu waktu yang pas untuk lu menyembuhin kegelisahan lu itu. Dengan cara apa ya masing-masing gitu kan. Lu yang lebih paham diri lu gitu loh. Ada yang dengan beribadah gitu kan, beribadah malam. Ada yang mungkin dengan ngobrol ataupun dengan ya diam diri depan rumah gitu kan. Atau di kamar sambil rebahan gitu. Untuk menghilangkan sedikit kegelisahan atau mungkin semua kegelisahan yang ada yang lo alami pada malam hari ini. Pada ini ya, siang tadi ya pas saat lo beraktivitas ya. Ngopi lagi, bismillah. Jangan lupa subscribe. Nah itu, gua ingetin terus. Dukung channel ini gitu ya. Itu selipan aja ya. Intermezzo. Selingan. Jadi biar nggak terlalu bosen gitu ya. Lanjut lagi nih. Ternyata malam juga waktu yang pas untuk melepaskan beban. Malam adalah momen untuk melepaskan beban dan kesalahan. Lalu memulai kembali dengan jiwa yang lebih segar. Melepaskan kelelahan. Melepaskan beban. Cuman ada juga sih yang beban itu malah kebawa juga sampai malam gitu. Ada yang sampai ke bawah mimpi dan gue pernah ngalamin gitu loh. Ya saking beratnya beban ya. Kadang sampai ke bawah mimpi. Orang-orangnya sampai ke bawah mimpi gitu. Saking luar biasanya gitu loh. Cuman ya udah gitu loh. Mau gimana lagi. Dinikmatin aja ya. Yang jelas sebisa mungkin menjelang tidur gitu kan. Dengan banyaknya aktivitas atau target-targetan di pekerjaan lo. Ya malam ini waktu yang pas buat lo ngelepasin beban itu semua gitu loh. Jangan lo bawa semua gitu loh. Bawa aja sedikit gitu loh. Yang penting-penting aja. Kalau yang nggak penting soal pekerjaan atau apa ya udah tinggalin aja besok lagi kerjain. Gitu. Udah 12 menit nih. Kira-kira cukup aja ya segitu aja ya. Yang penting ada isian lah ya. Gue ingetin lagi buat teman-teman jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang. Gue sempat kepikiran nih ngebahas tentang suka duka ngontrak ya selama gue berumah tangga gitu ya. Apa sih suka dukanya gitu. Dan seperti apa menyiasati pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Cuma nantilah kayaknya harus gue inget-inget dulu kapan gue mulai ngontrak. Kontrakan pertama bertahan berapa lama, kontrakan kedua berapa lama, kontrakan ketiga berapa lama gitu loh. Dan segala ceritanya ya. Cuma nantilah gitu. Gue isi dengan yang seperti ini aja dulu ya. Oke buat teman-teman, selamat istirahat. Mudah-mudahan besok kembali dengan lebih segar. Ya udah gitu aja. See you. Assalamualaikum.